Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ade Widianti sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya kelas B. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil dari analisis biaya dan pengendalian pada proyek manufaktur kami. Next slide. Untuk kelompok 13, kami terdiri dari saya sendiri dengan nama Faiz Efran Fitaryadi dengan NPM terakhir 070. Di sini juga ada teman saya, yaitu Desra Putra Sugian dengan NPM 080, dan juga Saika Zaki Majid dengan NPM 100, lalu Jason Emmanuel Kusuma dengan NPM terakhir 106. Slide. Untuk materi yang pertama yaitu profil perusahaan. Di sini kami mengambil UMKM dengan nama PMP 388. PMP 388 merupakan sebuah UMKM kuliner yang berfokus pada penyajian pempek yang merupakan makanan khas Palembang. PMP 388 didirikan oleh Bu Ani pada tahun 2016. UMKM ini bertujuan untuk menyajikan pempek yang berkualitas tinggi. Toko Pempek 388 ini berlokasi di Jalan Putri Balau, Kedamaian, Bandar Lampung. Dan juga pempek 388 ini memberikan beragam varian pempek seperti pempek kapal selam, pempek lenjer, dan pempek adaan. Serta pempek 388 juga menyediakan pilihan kemasan yang praktis untuk pelanggan yang ingin menikmati pempek di rumah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, lalu berikutnya ada karakteristik pesanan. Oke, UMKM Pempek 388 ini sendiri menghasilkan produk pempek berkualitas tinggi dari pengolahan bahan baku yang berkualitas tinggi juga. Pesanan pada UMKM ini berfokus terhadap efisiensi produksi, kualitas, dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk menghitung biaya produksi yang terstruktur, harga pokok produksi dihitung dengan membagi total biaya bahan dengan jumlah unit produksi. Oke, next. Klasifikasi biaya dalam pengklasifikasi biaya. Saat ini, UMKM Pempek 388 sendiri belum menerapkan pengklasifikasikan biaya secara sistematis berdasarkan kegunaan atau fungsinya. Akibatnya, informasi tentang biaya kurang terstruktur yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dan keakuratan perhitungan harga pokok produksi. Banyak biaya-biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama proses produksi pempek adaan. Namun, biaya ini belum dikategorikan secara jelas sesuai dengan kategori biaya yang digunakan dalam pendekatan proses costing. Oke, next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam sistem akuntansi berdasarkan harga pokok proses yang diterapkan oleh UMKM Pempek 388. Pempek 388 sudah menggunakan sistem akuntansi yang cukup baik untuk membantu operasi usahanya. Sistem ini yang berfokus pada pencatatan transaksi yang terstruktur dan terintegrasi di setiap tahap operasi bisnis, mulai dari pembelian bahan baku hingga proses produksi. Semuanya dicatat secara sistematis untuk memastikan informasi keuangan yang akurat. Meskipun begitu, ada terdapat kekurangan di mana mereka tidak mencatatkan keterangan untuk transaksi apa yang mereka lakukan. PMP 388 sendiri menggunakan pendekatan harga pokok proses yang berbeda dengan metode akuntansi berdasarkan pesanan yang menghitung biaya untuk setiap pesanan secara khusus. Pendekatan ini memungkinkan semua biaya yang dikeluarkan di setiap tahap produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik, dihitung dan dibagi rata ke jumlah unit yang dihasilkan. Oke, kita bisa next slide. Lalu kita masuk kepada analisis terhadap sistem akuntansi berdasarkan harga pokok proses dalam UMKM PMP 388. Setelah kita menganalisis terkait dengan sistem akuntansi yang ada pada
PMP 388, kita menemukan salah satu permasalahan utama, di mana dalam UMKM PMP 388 ini adanya kurang pembagian biaya ke dalam komponen langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh, biaya bahan baku seperti telur, tepung tapioka, dan ikan tenggiri dianggap sebagai biaya langsung yang seharusnya dengan mudah dialokasikan langsung ke produk. Namun biaya tidak langsung seperti eh, biaya listrik, air, gas, dan juga penyusutan peralatan belum didokumentasikan atau dicatatkan secara menyeluruh, yang mengakibatkan biaya overhead yang seharusnya dibagi rata ke seluruh unit produksi seringkali tidak diperhitungkan. Sebagai contoh juga mereka tidak memasukkan penyusutan pada data penghitungan harga pokok prosesnya. Dimana jika kita memasukkan perhitungan penyusutan, dalam 1 bulan mereka mengeluarkan biaya sebesar Rp8.000 yang mengakibatkan adanya terjadi selisih antara biaya per unit di PMP 388 sendiri, di mana mereka mencatatkan biaya per unitnya sebesar Rp3.483, sedangkan jika kita memasukkan harga biaya penyusutannya selama sebulan, maka akan terjadi peningkatan biaya per unit sebesar Rp20 menjadi Rp3.503. Hal ini akan menurunkan margin laba yang ada pada penjualan PMP adaan pada PMP 388 ini sebesar 1%, di mana sebelumnya margin laba mereka sebesar 15%, namun karena tidak dihitungnya penyusutan peralatan tersebut, dan jika kita memasukkan nilai penyusutan peralatan, maka margin laba turun menjadi 14%, yang dimana tentunya hal ini akan menyebabkan harga pokok produksinya tidak menunjukkan biaya yang sebenarnya. Oke, bisa next slide. Baik, materi selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya kesimpulannya itu berdasarkan hasil dari analisis ini, kami menunjukkan bahwa PMP 388 belum optimal dalam menerapkan pengklasifikasian biaya yang dapat memperlambat efisiensi operasional dan dalam membuat keputusan strategis. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh PMP 388 ini sudah cukup baik, namun masih memiliki banyak ruang untuk diperbaikan dalam bagian klasifikasi biaya. Saran yang dapat kami berikan kepada PMP 388 adalah dengan mengelompokkan biaya menjadi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kami juga menyarankan untuk melakukan perhitungan dengan cara menyeluruh, mulai dari perhitungan penyusutan peralatan yang mereka miliki, agar mendapatkan perhitungan yang lebih akurat dan juga mencatat biaya-biaya dan produksi yang mereka keluarkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya izin kepada dosen pengampu kami, Ibu Ade, dan juga kepada Mas yang bertugas di sini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa Universitas Lampung, mata kuliah akuntansi biaya, dan di sini kami bertujuan untuk melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah yang bersangkutan, yaitu akuntansi biaya. Sebelumnya kami boleh tanya kepada Mas yang bertugas ini, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Daniel Junesko, saya karyawan di sini. Oke, baik, jadi Mas Daniel Junesko, sebenarnya saya ingin bertanya dulu terkait dengan profil perusahaan Mas ini sendiri ya. Kapan sih perusahaan ini itu berdiri gitu, usaha-usaha ini? Usaha ini didirikan tanggal, bukan lebih ke tanggal sih, lebih ke tahun aja ya, tahun 2015 atau 2016. Jadi waktu pas pemilihan itu saya mau nanya dong, siapa sih yang mendirikan usaha ini sebenarnya? Yang mendirikan usaha ini adalah ibu saya sama paman saya. Oh, jadi ini adalah usaha keluarga Anda gitu ya, Pak? Iya. Jadi mendirikan adalah ibu Anda dan juga paman Anda. Iya. Boleh tahu siapa namanya? Ibu Ani dan paman saya panggilnya satu sih. Oh, Aman aja. jadi Bu Ani dan juga paman Anda ya. Oke, baik. Sebelumnya saya juga mau bertanya nih, usaha ini sih bergerak di bidang apa? Di perdagangan PMP, penjual PMP. Jadi penjualan tempe gitu ya. Nah, ada tempe apa aja sih yang dijual di usaha Mas ini? Ada adaan, telur, lenjer, kartes, kulit. Ada juga seperti kapal selam, lenggang, model, dan tekwan.
berarti banyak ya, tidak cuma satu ya. Jadi terkait dengan tugas kami, jadi kami ingin bertanya terkait dengan satu produk saja yang mungkin Mas jual. Sebagai contoh mungkin pempek adaan gitu ya Mas. Iya. Saya ingin nanya kira-kira dalam waktu 1 bulan itu Mas memproduksi berapa banyak pempek adaan? Kalau ingin sekitar produksi sih tergantung ya. Tapi kalau mau stokannya itu sekitar 65 kali 4, sekitar 240-an. Jadi sekitar 200 sampai 300-annya dalam waktu sebulan itu buat stok ya Mas. Iya. Kalau untuk bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi pempek adaannya sendiri itu 1 bulan habis berapa banyak Mas? 1 bulan paling habis 2 sampai 4 ikan. 4 ikan ya. Iya. Selain pakai ikan, maaf, saya juga kurang paham dengan produksian pempek. Iya. Itu ikan ini pakai ikan apa? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Iya. Jadi 1 bulan itu dia 2 sampai 4 ekor ikan. Iya. Kalau untuk bahan-bahan lainnya untuk memproduksi pempek adaan tersendiri ada apa aja? Ada tepung terigu, garam, micin, dan sebagainya. Nah, itu dalam waktu 1 bulan juga kira-kira habis berapa banyak? Sekitar beberapa gram aja. Berarti nggak pakai banyak itu ya? Iya, kalau tepung terigu pakainya 2 bungkus 2 kilo gitu. 2 kilo. Iya. Itu cukup untuk 1 bulan. Oke. Selain itu, saya juga ingin bertanya untuk biaya listrik dan juga air yang mungkin digunakan di usaha Mas ini dalam waktu 1 bulan itu kira-kira berapa banyak? Kalau listrik untuk sebulan itu 500.000 ya, karena kami menggunakan tagihan gitu. Kalau untuk air 300.000-an. Jadi cuma 300.000 untuk air dan 500.000 untuk listrik ya. Iya. Kalau untuk gas sendiri kan dia untuk menggoreng pempeknya Mas kira-kira sebulan itu habis berapa banyak? Di sini kami menggunakan LPG yang kecil ya. Jadi satu LPG itu kami keluarnya 18.000 dan ada 3 LPG yang kepakai setiap bulannya. Oh, itu setiap minggu. Iya, Setiap minggunya 3 LPG. 3 biji. Berarti 1 bulan itu sekitar 12. Iya. Ya, berarti 12 LPG ya. Nah, kalau untuk biaya pemasarannya sendiri gimana Mas? Kami menggunakan pelanggan untuk mempasarkan produk kami sendiri. Soalnya untuk kami tidak menggunakan iklan-iklan seperti media sosial, TV gitu, tapi menggunakan Instagram gitu. Jadi Mas Dan itu komunikasi. jadi secara mulut ke mulut gitu ya, langsung Iya. dari pelanggan ke pelanggan gitu. Jadi Mas tidak menggunakan pengiklanan kayak di pelang-pelang di jalan gitu, tidak ya? Tidak. Kalau untuk mungkin ada biaya keamanan nggak Mas di sini Mas? Di sini nggak ada biaya keamanannya, soalnya di sebelah kami ada sebuah hotel, jadi bisa menjaga juga. Oh, jadi aman ya. Iya. Oke, kira-kira dari teman-teman saya mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya ingin bertanya, ini tempatnya milik pribadi atau sewa? Milik pribadi. Oh, pribadi ya. Jadi bukan sewa. Kalau di tempatnya, oh iya, sebelumnya ini kan namanya pempek 388. Ya, Mengapa memilih nama tersebut? karena sebenarnya ini dari paman saya ya. Saya juga kurang tahu kenapa, tapi mungkin ya untuk saingan aja lah. Oh, tidak ini ya, tidak ada alasan khusus. Tidak ada alasan khusus ya. Oke. Oh ya Mas, saya juga mau bertanya nih kan di kedamaian ini kira-kira Mas sendiri udah tahu belum pesaing-pesaing Mas itu siapa aja gitu? Banyak sih. Banyak kan? Iya. Kira-kira Mas tahu nggak sih strategi apa yang disiapin oleh usaha pempek 388 ini untuk tetap bersaing di tempat ini gitu, khususnya banyak yang pesaing yang sama-sama berjualan pempek? Kalau hal itu saya kurang ini ya memperhatikan, soalnya saya nggak terlalu peduli tentang persaingan. Oh, jadi Mas percaya diri dengan produk Mas itu emang udah paling bagus ya? Iya. Oke, jadi Mas juga yakin kalau produk-produk yang Mas siapkan itu pasti dengan bahan-bahan yang terbaik, betul? Betul. Oke. Jadi lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk biaya produksi itu kan tadi katanya pakai 2 sampai 4 ikan tenggiri sama tepung. Di situ biayanya per bulan itu biayanya berapa ya Mas per bulan? Kalau sebulan sih bisa sampai 2 jutaan atau 3 jutaan. 2 sampai 3 juta. Iya. Kalau untuk itu kan jadinya untuk sebulan. Biasanya dijualnya per piece kan berarti. Iya. Per piece itu Mas jual berapa? Per piece-nya itu saya jual 1 4.000. Itu 4.000. Iya. Itu semua jenis. Semua jenis. Semua jenis. Oke.
itu 4.000. Iya. Kemudian tapi kan keadaan juga 4.000 ya. Iya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Lanjut lagi mungkin. Sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup ya. Oke, mungkin itu aja Mas yang mungkin dapat kami pertanyakan kepada Mas, dan sekiranya mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin masih kelompok kami pertanyakan, kami boleh untuk menghubungi Mas di lain waktu. Boleh ya. Oke Mas, mungkin itu saja. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang Mas berikan, juga terima kasih juga kepada Ibu Ade selaku dosen pengampu kami. Sekian wawancara kami pada hari ini, kami tutup. Terima kasih.